ngomong-ngomong ya itu sebenarnya kan banyak banget tuh. Si kalau nggak salah 6 ya, 6 shot on target, Atletico 0 itu sama sekali the first semenjak 2000 berapa gitu, gue agak lupa 2016 atau berapa itu udah lama banget. Nah tapi di sini gue lihat Oblak bagus sih, seperti ya maksudnya kita tahu lah Oblak kualitasnya seperti apa ya. Oblak banget lah. Halo Tifosi, balik lagi di acara Pinball Opini Football. Jangan tepuk tangan. Saat ini saya udah bersama narasumber handal di Pinball ini acaranya ya. Iya, betul. Nah, jadi mungkin semua teman-teman Tifosi pada kaget nih, lihat ini dia siapa nih. Oke, langsung aja. Ini saya kesini mau bahas bukan Serie A. Tapi saya mau bahas utang-utang yang narasumber pakai di aplikasi-aplikasi pinjaman online ya. Pakai saya datang sini. Ini kurang satu orang, harusnya ada satu orang nih yang sangat bermasalah. Yang paling gede. Ini paling besar dia. Dan kalau saya ke rumah dia kabur terus. Nah itu kayaknya bukan kita yang utang. Nah ini dia nih orangnya nih. Ini dia orangnya nih. Coba duduk dulu. Saya cari-cari kemana? Masa orang yang utang masih malah nyagi debt collector. Gimana opening lagi? Mana bisa opening lagi? Kok bisa lu ada itu orang gimana sih Bang, lu ada masalah apa sih? Biasa itu Matel. Matel apa? Matalang. Nih, motor-motor ini nih inceran dia nih. Aduh. Ya, Tifosi, ketemu lagi bersama kami para pandit-pandit karbitan. Pundit atau pandit? Hah? Pandit daripada bandit? Iya. Mendingan pandit. Benar, pandit Gitu. Ya, maafin ya tadi emang kita lagi ada masalah nih punya warung nih, makanya Ko Alvin sekarang nggak ada. Jadi motornya diincer sama tadi Matel. Yanto, ya, Benasa. Bang Yanto. Oke, pada episode kali ini gue masih bersama Rangga, Reza, dan Aldi. Kita akan ada berbagai macam bahasan nih sekarang. Jadi karena kemarin cukup padat pertandingan, ada rekap UCL, kemudian European League-nya juga kita bahas, lalu kemudian tentu saja Giornata ke-26 gitu. Ya, karena nggak sempet kemarin kita bahas UCL sama WL. Sorry nih, kita kan sama siapa kemarin beli ngomin kan sesuai dengan permintaan. Belum saya. Enggak, tapi kita udah ngomong di beli ngomin. Jadi maksudnya kalau kita nggak ngomong pun udah ngomong pun udah ada di beli ngomin. Dan buat info teman-teman itu kita akan tayangnya hari Sabtu rencananya. Rencananya itu jadi setelah episode yang ini baru hari Sabtunya dengan beli ngomin. Kita bikin vlog juga kemarin nih. Iya. Gitu. Rasa-rasa vlog Itu hari apa lagi tuh tanya? Iya. Kita kasih tahu. Masa kita kasih tahu aktivitas kita. Pokoknya doain aja nggak dihianatin sama renderan gitu kan. Iya, atau datanya hilang gitu kan. Nah, sebelum pembahasan Ini dia nih yang paling penting. kita juga terinspirasi ya dengan beli ngomin Karena lumayan bisa beli mobil ya. Betul ternyata. Dan kemarin teman-teman Tifosi juga udah ada tuh, Kak, kalau bisa kasih link Saweria, siapa tahu bisa nyawer ya kan. Ini buat beli gorengan gitu. Jadi udah ada nih link di deskripsi. Kok pasti di situ? Iya. Pokoknya di bawah lah. Pokoknya di bawah. Jadi nanti juga kalau yang memberikan sumbangsi kepada kita itu di Saweria akan kita bacakan komennya. Iya, siapa tahu ada saran atau apa, atau kritik. Siapa tahu mau nyawer coba buat maki-maki gua kan atau lu gitu. Iya, sekarang bisa. kritik kita harus di Saweria, pasti kita baca. Kalau yang kita biasa bacain. nanti biar ditinggalkan. Kayak gitu. Kalau mau dibalas bara, dia harus di Saweria sekarang. Iya. Kalau di situ udah ngata-ngatain udah nggak di. No comment gitu. Sekarang no comment gitu. Dan namain juga kalau apabila ada sponsor yang mau masuk, ini kita udah ada layar ini mungkin bisa di. Kan ini ada brand juga, taruh kita nih mau brand-brandnya. hilang-hilangin brand-brand yang ada di sini soalnya belum bayar kan. Kita udah kasih tenggat waktu juga sih. Silakan, ayo. Oke, match pertama nih. Tapi ini klub yang pendukungnya lagi kayaknya berselebrasi. Sebulan nggak menang. Karena akhirnya menang sekarang. Akhirnya menang di menit 90 plus 5. Juve lawan Frosinone hanya menang di menit-menit terakhir ya. Iya, betul. Gitu. Ada komen mungkin sedikit? Gua kali nambahin. Gue nonton, tapi memang mesti diakui di sini Frosinone beruntung sih dapat gol-gol gol-gol bagus lah bisa dibilang. Lumayan oke lah, cuman balik lagi di sini grintanya Juventus balik lagi. Juventus lumayan ngotot lah di pertandingan ini, mungkin karena memang udah lama menantikan kemenangan, biarpun dapat kemenangannya di ujung-ujung. Rugani juga tapi golnya bagus loh. Ada yang lihat golnya Rugani nggak? Di situ lumayan bagus proses yang dihasilkan dari Rugani, atau mungkin memang dia maksa banget ya supaya bisa dapat gol kemenangan. Jadi ya
good for Juventus setelah mungkin udah sebulan ya, bisa gue bilang sebulan tanpa kemenangan belum sih? 4 pertandingan kan ya? 4 pertandingan ya mungkin hampir sebulan lah ya tanpa kemenangan Juventus akhirnya kembali di track yang diinginkan, biarpun memang jadinya gap dengan Inter jadi cukup jauh, sangat jauh. Masih 9 poin kok. Ya 9 poin ditambah tabungan Inter yang akan lawan Atalanta sih buat gue even seri pun juga masih 10 poin. Jadi 10 poin udah cukup kunci gap yang cukup jauh, karena ngelihat dari Juventus juga kemenangan ini tidak memastikan, kalau kata Bang Anjar tidak memastikan apapun kan sebenarnya. Karena belum bisa diyakinkan bahwa pertandingan-pertandingan setelahnya akan lebih baik, dan di sini Chiesa unfortunate ya mainnya jelek. Iya, di bawah yang diharapkan lah. Orang di Twitter juga banyak yang ngebahas sama aja kayak Kvaratskhelia gitu. Cuman bedanya Kvaratskhelia cuma 10 juta euro. Iya, jadi memang lagi nggak dapat performa terbaik. Dan di sosmed gue nggak tahu dia ngomong sendiri atau enggak ya, maksudnya dia tuh udah nunjukin indikasi kalau dia tuh nggak suka main sebagai striker, dia lebih suka melebar. Dan itu si Allegri juga sempat ngebahas juga kan. Ya dia memang naturalnya bermain di sisi sayap, tapi secara posisi taktikal yang ada dia cuma bisa diakomodir di posisi itu. Iya, karena ya kalau mau left wing back ya posisi Kostic sekarang dia harus lebih naik turun. Iya, lebih naik turun. Dan dia tuh physically juga. Iya, betul. Secara stamina sih spesifik gitu sih. Ya oke, selamat buat Juventini. Ini karena satu match dulu kita sempilin yang Serie A nih, tapi sebelumnya kita bahas UEL kemarin ketika Roma akhirnya memastikan untuk lolos setelah imbang dengan Feyenoord dan memenangi pertandingan tersebut. Gimana nih, Ja? Kalau gue ngelihatnya ini, gue agak kecewa ya, karena sampai adu penalti. Jadi Aldi bener-bener ini arogan banget dia. Kok Aldi? Enggak, soalnya sesuai sama prediksi gue. Dia langsung ini angkuh gitu bang. Nah itu gue ngelihatnya sih emang Feyenoord ini ya menyusahkan banget gitu, alot banget mainnya. Tapi gue di sini harus kasih kredit ke Daniel De Rossi bang. Berapa limitnya? Enggak, 5 juta. Jadi gue ngasih kredit ke Daniel De Rossi, kenapa? Karena beliau ini adalah pelatih yang cermat sih kalau gue lihat. Dia cukup reaktif bang. Dia deploy beberapa formasi. Ada 4-2-3-1, ada 4-3-3 di pertandingan kali ini 4-3-3 kan ini. Dan di pertandingan kemarin Giornata 26 dia deploy 3-5-2, tapi itu nanti akan gue bahas lagi. Nah, di sini kan gue di prediksi kemarin gue bilang bahwa rotasi akan berpengaruh banget kan sama hasil dan performanya. Nah ini di sini dia berhasil nih untuk melakukan rotasi tersebut. Jadi ada pemain yang kayak Dybala yang nggak main sampai akhir, dia digantiin extra time tapi nggak lama. Dia nggak lama digantiin karena memang sama udah kelihatan banget si Baldanzi kalau nggak salah ya, dia digantiin Baldanzi. Dan ya udah, ini hasil positif buat Roma yang emang jadi keunggulannya Roma juga ketika harus masuk ke adu penalti gitu. Ini juga tifosi rame banget nih di sini. Komen-komenannya. Bang Romat berdua sama Bang Tommy. Kami lagi selebrasi nih. Iya, kesiangan habis selebrasi. Dia dong kalau dibeli ngomin juga, beli habis kesiangan juga habis selebrasi. Tapi selebrasinya lama amat. Iya, soalnya ini pas kita nonton kita nonton juga. Kita lagi jalan bandara, kayaknya nonton sih. Yang gue ingat sih yang ingat gue nonton di mobil kan. Iya, di mobil, karena Pellegrini di sini golnya bagus banget buat tendangan luar kotak penalti. Tapi menurut gue ya, kalau Pellegrini nggak diganti, feeling gue bisa menang di babak kedua. Soalnya tensinya langsung menurun sih. Gue lihat langsung menurun. Lu lihat yang flicknya di bola dari atas itu. Iya. Itu waduh motivasi banget. Gue masih merinding lagi ngeliat itu. Asli. Itu maksudnya ngelihat biarpun di sini Dybala nggak terlalu kelihatan lah, tapi skillnya benar-benar ya itulah membuktikan kelasnya Dybala memang dunia banget. Dan pas ya sesuai prediksi juga kan, sebenarnya extra time kita prediksi bahwa sampai extra time, tapi memang pada akhirnya sampai penalti-penaltian dan mentalnya cukup berani sih gue lihat Roma untuk di pas kondisi penalti-penaltian lebih percaya diri dibandingkan Feyenoord. Benar, ujian selanjutnya nih seru nih, bakal lawan Brighton and Hove Albion. Jadi Italia wakilnya di UEL kebetulan sementara ini masih menunjukkan hasil positif. Iya, benar. Oke, nah masih di Roma nih, selanjutnya dia kan kita rekap yang di Serie A-nya nih, Giornata 26. Lompat-lompat lah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting timnya sama nih. Roma lawan Torino menang tipis, dan tadi sempat lo singgung juga, gue lihat juga formasinya DDR ini malah sekarang pakai 3 back. Iya. Apakah ini makanya dia sangat kesel banget sama mata-mata Torino nih ya? Iya, sama jadi ketahuan jadi 3 back. Dua gol ini tuh emang kayaknya efek dari mata-mata Torino juga kan. Jadinya kalau gue lihat pergerakan dari Torino ini itu si Raul Bellanova, dia bener-bener dari sayap banget dia manfaatin. Gue nggak tahu ini
ini sebenarnya formasi yang dilatih waktu dimata-matain sama spy-nya Torino atau enggak, tapi yang pasti dari sisi kanannya Torino tuh cukup berbahaya. Si Raul Bellanova, anak didik AC Milan yang main di Inter Milan, itu benar-benar bisa ngacak-ngacak di sisi kanan yang dijaga sama Tasende itu si Angelino banget tuh si Torino Angelino, juga mainnya di sini. Terus dia bisa ngasih crossing yang lumayan, menurut gue lumayan ada di posisi sulit karena sebenarnya ditutup dengan rapih gitu ya. Nah di sini terus juga itu menurut gue bola kaget juga yang akhirnya bisa disundul sama si siapa strikernya itu si Dufan Zapata. Ya itu bagus banget dia walaupun nggak kenceng tapi posisi bolanya itu benar-benar ke pojok gitu dan nggak bisa dijangkau sama kiper baru tuh, si anak muda itu siapa? Si Villar. Villar. Iya. Oh yang waktu adu penalti juga lumayan tuh. Bagus, dan ini juga performance yang cukup bagus Iya, tadi bagus ini. banget. Nah, yang waktu lawan Feyenoord dia habis 2 tembakan. Betul. Ya, maksudnya tapi di sini juga lumayan oke. Yang paling menonjol pasti tentu saja adalah si Dybala. Paulo Dybala. Ini makanya saya Kapan nih dia terakhir rambut bisa saya main kayak gini ya? dibikin kayak gini nih biar mirip sama Dybala. Kira-kira apa yang membuatkan dia jadi kayak gitu? Menurut gue posisi free roam-nya dia yang ada dikasih emang Pertandingan kebebasan ini sama karena Daniel De Rossi. nggak tandem sama Lukaku ya. Iya, Di sini benar. Lukaku Di tidak sini jadi starter. di sini ada Asmun yang menurut gue lebih kerja keras, yang lebih Malah bisa lari. lebih ke second striker Iya, juga sebenarnya betul. jadi ya. Betul. Iya benar. Jadi Asmun yang tipikal ngacak-ngacak, tapi Lukaku ada main juga kan akhirnya. Iya, di babak kedua. Dan menurut gua itu yang lu bilang Lukaku itu kalau misalnya jadi pemantul masih lumayan. Dan itu terbukti dari gol ketiganya Dybala itu kan bola pantulan dari dia juga tuh. Lukaku kan. Itu banget, Lukaku banget itu. Tapi ini Paulo Dybala show sih. Itu gol keduanya dia yang dari luar kotak penalti itu gue pas nonton teriak anjir kayak wah gila gue bilang kan. Karena sampai komentatornya pun bilang bahwa nggak banyak pemain di Serie A yang bisa main kayak dia dan bisa nge-produce gol kayak gitu. Jadi di sini gue ngelihat Dybala tuh enak banget lah. Tapi juga ini nggak terlepas dari di pertandingan kemarin gue bilang antara lini belakang sama lini tengahnya Torino itu tuh lagi agak kayak ada connecting dots yang putus kan. Dan ini terbukti kayak Dybala walaupun dijaga dengan ketat tapi sebenarnya dia masih bisa bergerak Masih di ada lubang ruang, itu. iya, masih Yang ada selalu ruang yang bisa kosong. dia manfaatin gitu. Ya salah nggak tahu-tahu ada berita nggak taunya Dybala doping ya. Habis match ini kan dari pemain yang nggak bisa main. Karena kemarin habis Physical. 100 menit, 105. Ini 90 menit. Atau mungkin kita bisa ambil asumsi bahwa physical trainingnya DDR mungkin cocok untuk seorang Dybala dibandingkan physical trainingnya Mourinho. Karena Mourinho hampir lengkap kan dia kalau main tuh available. Dan beberapa pertandingan kita hitung 80 menit, hampir 90 menit. Naik terus. Tapi kalau gue lihat Dybala di sini kayak dikasih posisi yang nggak terlalu punya tanggung jawab defensif loh bang, sama si DDR. Jadi Dia tahu kalau Mourinho kan kayak maksa semua pemainnya untuk bisa bertahan kan. Nah dia kayak dibikin jadi kayak nomor 10 tradisional gitu. Walaupun ya masih ada juga perbuatan bola yang dilakukan oleh Dybala di lini tengah gitu masih ada turun. Mungkin komen terakhir gue tentang match ini mata-matanya Torino kurang canggih nih dia ngutusnya. Harusnya dicontoh tuh Inter. Naruh mata-mata ke Milan, pelatihnya. Oh iya. Ini sih soalnya Yanto Basna mata-matanya soalnya. Mata elang juga. Cuman ketangkep. Pengen berhasil kabur kedua soalnya. Tapi sebelum ke pertandingan selanjutnya bang, mungkin ke Bang Bara aja deh biar kita mempersingkat waktu. Kalau lu ngelihatnya, kalau di sepak bola ada mata-mata kayak gitu, itu sebenarnya secara peraturan melanggar nggak? Enggak sih. Tapi kemarin kalau sampai ditangkap polisi ada unsur Kecuali kriminal nggak? trespassing mungkin. Kemungkinan itu adalah latihan tertutup. Kemungkinan. Berarti dia masuk ke area private-nya seseorang. Bisa jadi itu. Kecuali public training. Tapi sebenarnya secara sepak bolanya nggak ada yang dilanggar kan? Gitu. Oke, mundur ke belakang lagi ke UCL sekarang ya. Klubnya Rangga yang menyambut Ramadan ya pakai sarung. Alhamdulillah ya. Soalnya saya memang fokus di dunia perkuncenan sih sekarang. Iya. Ini Napoli yang bisa menahan seri Barcelona. Gila nih. Yang gue harapkan sih sebenarnya kan kekalahan nih kemarin ya. Ternyata unexpected Calzona masuk. Karena kan waktu itu gue bilang kalau memang Calzona belum masuk. Dan ini kan kejadian kita waktu itu tag-nya jauh sebelum 2 hari sebelum. Enggak, jadi gue tag malamnya langsung dipecat. Jadi kita tag. Jadi itu tuh Selasa pagi. Jadi dia Calzona dengan waktu training dia cuma dapat 2 kali latihan bersama tim ini dan bisa ngeraih hasil seri. Buat gue hal yang eksepsional sih. Bahkan bisa dibilang di babak pertama permainannya Napoli disconnect banget, kesalahan
dari back goblok ya, maksudnya dari Rahmani ya? dari Rahmani. Di sini Rahmani diomong. dan mungkin nanti di next review lagi gue bisa bilang itu si goblok lagi yang mengambil andil bahwa Rahmani biasa miss position, terus habis itu si Lewandowski bisa ngambil ruang itu dan jadi gol pertama. Tapi di setelah masuk babak kedua, permainannya jadi jauh lebih berkembang untuk Napoli. Dan yang lucu kalau bisa dilihat di sini expected goalnya Napoli jauh lebih besar dengan shot on target yang cuma 1. Banyak fans Barcelona juga banyak yang ngeledek juga. Ini kok expected goalnya Barcelona lebih kecil, padahal peluangnya lebih banyak. Nah ini maksudnya mungkin ya memang lo orang bule tapi belum tentu pinter juga, banyak yang goblok juga gitu. Tapi kita sebagai orang lokal jangan sampai kalah gitu. Sedikit saya edukasi XG itu atau expected goal itu parameternya ada banyak. Jadi bukan cuma masalah shoot on target, tapi seberapa besar dia bisa menciptakan peluang di depan gawang. Berarti dengan statistik ini bisa digambarkan bahwa sebenarnya Barcelona itu tidak efektif di depan gawang. Dengan peluang 6 shoot on target, expected goal-nya jauh lebih rendah dibandingkan Napoli yang cuma punya 1 on target 6 shoot. Dia punya peluang untuk menciptakan gol hampir 1 berarti 0,87 berarti bisa dikonversi. Jadi 1 peluang aja udah bisa bikin 1 gol karena memang golnya Osimhen sih gila banget, fisikal banget lah. Kan dia ngadu, gue lupa sama Inigo Martinez atau Araujo, dia adu fisik, si Osimhen bisa lewat, memang ada indikasi banyak yang bilang pelanggaran tapi memang benar-benar murni fisik. Habis itu Osimhen bisa golin. Dan dari situ permainannya Napoli jadi lebih berkembang dan harusnya bisa 3 poin. Cuman sayangnya Calzona harus ganti Kvaratskhelia lebih awal, karena kalau feeling gue kalau Kvaratskhelia di pairing sama Lindstrom jauh lebih hidup sih. Dan ini jadinya bikin kesalahan di Serie A juga. Mungkin gue bisa lanjut nanti di Serie A. Tapi kalau misalnya dilihat dari shoot on target yang banyak itu Barcelona dapat 6, apakah menurut lo strategi Calzona ini secara defensif agak kurang atau emang Barcelona lebih mental sih? Lebih ke mental, karena gue ngelihat ada di beberapa posisi stance-nya pemain Napoli itu cukup rapi sebenarnya di sisi belakang. Memang taktik yang dia bawa tuh nggak lebih balance, lebih main ke depan. Tapi ada di beberapa momen pemain Napoli itu secara taktikalnya lumayan rapi sih. Jadi memang kayaknya gue tahu pendekatan yang mau diambil seperti apa, tapi pemainnya masih belum bisa adaptasi. Biarpun sebenarnya ini taktik nggak jauh beda sama taktiknya kombinasi antara taktiknya Sarri sama taktiknya Spalletti. Tapi memang belum bisa dieksekusi karena memang salah satunya back goblok ya, Joan Jesus dan juga Rahmani. Tapi di sisi itu pemain yang gue mesti kasih kredit Meret. Sebenarnya gue nggak mau ngomongin Meret, yang mau gue ngomongin Matias Oliveira. Si bocah ajaibnya Barcelona nggak berdaya cuy. Yacine Yamal ratingnya bapuk banget karena ketemu sama Oliveira yang superior. Tapi sayangnya di match setelahnya di Serie A sama aja bapuknya. Cuma bisa seri doang. Seri lawan Cagliari. Ini kita lagi kondisinya lagi di Bali. Diobok-obok kaget Kim karena abis golnya Osimhen. Tahu nggak yang dilakukan Napoli ya, Pak? Ini kelasnya tim-tim macam Frosinone langsung kelasnya Salernitana mainnya bertahan sama West Ham kan? Enggak, maksud gua Cagliari kan tim yang biasa diobok-obok sama. Oh iya betul, setuju. Di sini kayaknya juga Gaetano tidak rela untuk golin gawang Napoli, makanya menit ke-61 diganti. Lapadula bermain cukup bagus, tapi ya saya kemarin dapat karena offside dianulir golnya, diganti sama Pavoletti main 5 menit kakinya ketarik. Terus diganti sama Petanya. Tapi pas Petanya Napoli semua tuh 3-3 itu. Iya, sempat ingin masuk. Iya. Tapi ya itu strikernya pas masuk Petanya bermain jauh lebih fisikal. Petanya ada satu momen dia ngegocek 4 orang dengan badan segede itu. Itu gue jadi kangen. Uzur juga. Dan Petanya tuh selalu bermain bagus kalau lawan Napoli. Selalu itu nggak ada momen di mana dia main jelek. Sama kayak Berardi lawan Milan. Iya, Monza kemarin pas lawan Monza waktu itu Napoli kebobolan. Ini juga sama dibikin susah. Dan kebobolannya kalau mungkin teman-teman bisa lihat highlight aja lah. Sangat bodoh. Sama JJ ya, Ada satu hal yang gue juga nggak suka sama orang Napoli, orang kampung lah ya. Jadi komen Instagramnya Joan Jesus sampai di private. Karena fans Napoli pada ngehina. Maksud gue, ketika lu ngelakuin itu sudah sampai ke ranah. Ini gue juga ngomong sama sesama fans sepak bola juga ya. Kayak kalian kan kadang di timnas juga ada pemain timnas yang jelek. Itu dihinanya sampai masuk ke ranah personal. Yang dimana itu di luar dari profesionalisme. Buat gue itu hal yang kayaknya buat gue harus dihilangkan sih. Maksudnya kita kritiknya secara permainan aja gitu dan logika gitu, jangan sampai ancaman pembunuhan. Maksud gua kayak ancaman kekerasan. Buat gua itu sambungin sama kehidupan pribadi, rasis dan buat gua itu di luar dari itu semua. Buat gua Joan Jesus memang bermain sangat jelek, tapi buat gua itu gua nggak setuju bagian itu karena mesti diakui dia juga pemain juga. Ya, setim dan berapa kali Politano nggak. Nah kalau Politano
Enggak, bercanda. Politano tahu gara-gara Politano kan. Kita sama-sama ngelihat waktu itu ada kesempatannya through ball, dia udah kosong dan menurut gue dia punya banyak waktu untuk berpikir mau menyelesaikan seperti apa, entah dia cutback atau dia tendang yang lebih ke tiang dekat, tapi dia kayak sekonyong-konyong aja gitu kalau aja. Dan dia nggak pakai kaki dalam, pakainya kaki luar. Itu kan agak gila ya maksudnya. Dan ini kita bertanya-tanya, Kvaratskhelia belum di renew dengan gajinya dia itu jauh lebih kecil dari gajinya Politano. Itu udah gila buat gua. Yang kedua, pemain ini kok masih bisa dimainin dengan kualitas sebapuk ini. Dan yang ketiga, kenapa yang dijual Lozano bukan dia? Wah gila sih. Gua nggak bakal bahas banyak technical karena technical errornya banyak banget sih di pertandingan ini. Dan gak layak buat gua, gak layak dibahas. Gua nonton sampai 90 menit buat teman-teman yang penasaran. Gua nonton sampai 90 menit, makanya gua nggak mau bahas technical sama sekali karena beyond errornya tuh udah beyond banget sih. Dan gua harap di pertandingan lawan Sassuolo nanti bisa lebih berkembang sih permainannya. Oke. Fasih banget emang ini. Abang fans Napoli dari kapan, Bang? Dari kapan? Ya setidaknya saya setidaknya saya nonton Kim Min-jae pada saat perayaan juara ya. saya bantu ya dia. Enggak, dia ngefans sudah lama kok, udah lama. Nggak perlu Enggak divalidasi. usah divalidasi ya. Nggak penting. Enggak butuh. Kita geser ke tim yang mempunyai kualitas luar biasa, kandidat juara di UCL. Juara Serie A. Di Serie A. Iya, treble. Gue di UCL masih di bursa masih ketiga apa keempat? Ketiga. Iya kan, tapi kan belum kelar lagi kan. Nanti lihat aja. Gimana lawan Atletico dulu nih, kita balik Atletico ke UCL dulu. sesuai prediksi ya, kemarin 1-0 prediksinya dan pertandingan berjalan sangat keras, physical, menguras tenaga pastinya. Gue kalau nggak salah Barella, Thuram sama Lautaro beberapa kali tuh kena sikat dalam tanda kutip ya. Si Barella tuh yang sampai lu kalau nonton ada tuh Simeone minta ganti Barella padahal Iya di depan kan. ganti. Tapi itu menurut gua itu momen football banget. Maksudnya gua suka momen-momen yang kayak gitu. Dia tuh di luar dari timnya dia tapi dia masih kayak seru. Iya, terus menurut gue sih Inter berhasil mengeliminasi high press-nya Atletico kemarin ya. Dan bahkan bisa ngebalikin pressing yang bagus juga gitu, sesuai prediksi gue lagi-lagi. Si Atletico juga kan sering melakukan kesalahan dan akhirnya kemarin melakukan 2 kesalahan kalau nggak salah ya. Pertama tuh gagal dimanfaatkan oleh Lautaro, kedua berhasil lah gol walaupun Lautaro juga gagal dan diribun oleh Arnautovic. Nah ngomong-ngomong Arnautovic itu kemarin ada 4 peluang sangat ya menurut gue big chance lah 4-4-nya lah. Tapi satu doang yang jadi bisa dikonversikan jadi gol. Nah ini gue pengen bikin petisi Emang dia kan pemain seperempat. Jadi dari 4 kesempatan 1 gol. Petisi buat Inter tolong ke UEFA bikin petisi buat kalau misalnya Arnautovic tolong banget minta gawang sama lebar sama tinggi gawang dilebarin lah kalau bisa lah. Dia tembak ke atas. Ada lu satu yang dia tektokan nama bagus banget tuh build up-nya sama Lautaro terus dibalikin lagi ke dia, udah 1-on-1 boleh naik ke atas. Aduh. Dia mungkin mau 3 point kali itu. Iya. sorry. Paling. Lanjut. Nah ini kalau nggak salah kan ball position unggul 56% sebenarnya. Cuman kalau gue lihat dalam pertandingan sebenarnya lihat yang Inter nggak senyaman pertandingan dengan sebelumnya walaupun ball position menang cukup ada signifikan lah. Di sini gue lihat Koke sama si De Paul tuh sangat mengganggu aliran bola tuh. Si De Paul kalau nggak salah nempel Mkhitaryan terus sampai menurut gue Mkhitaryan mainnya cukup buruk di sini. Bad day-nya dia lah beberapa salah passing. Sampai sekarang masih nempel. Terus Axel Witsel gue kasih ini banget Dan sih. gue gak kaget sih dia ditaruh sebagai back tengah sih, itu di luar Bisa, tapi tapi memang sering. kan di Dortmund juga banyaknya gelandang bertahan kan. Dia keluar dari nature-nya. Kan kita apalagi gue jarang nonton La Liga ya, jadi gue nggak tahu perubahan kondisi itu sih. Makanya gue cukup surprise melihat Axel Witsel ada di posisi defender. Di FIFA udah CB dia. Betul, juga dan mainnya bagus lah di pertandingan ini. Bagus. Dia ya Lautaro sama Thuram lah ganti-gantian dia jagain, kesulitan banget. Thuram juga cedera BTW di babak kedua dia diganti langsung. Kalau nggak salah sampai baru bisa main lawan Bolonya, jadi cukup 15 hari lah dia cedera otot aduktor. Kan kita pengennya 12 pemain. Ini udah lumayan banyak loh, ada Acerbi, Akan Sommer. Aduh, 9 lagi masih sama. Tapi paling sakitnya kayak pilek gitu doang. Si Kayak Sommer flu. Iya, terus ngomong-ngomong ya itu menurut gue kan banyak banget tuh. Si kalau nggak salah 6 shot on target. Atletico 0 itu sama sekali. The first Semenjak 2000 berapa gitu gue agak lupa 2016 atau berapa itu udah lama banget. Nah tapi di sini gue lihat Oblak
bagus sih seperti ya maksudnya kita tahu lah Oblak Kualitasnya seperti apa ya. Oblak banget lah. Cuman di sini gue lihat positioningnya bagus ya, maksudnya dia tahu bagus lah bola sebenarnya nggak ke tengah-tengah banget, cuman dia udah di situ udah siap gitu, jadi positioningnya bagus banget menurut gue. Dan Samuel Lino juga ngacak-ngacak di lini kiri Inter, apalagi ketika Darmian ditarik dimasukin Dumfries, kan Dumfries lebih ke depan, jadi Samuel Lino lebih banyak ruangnya, dia lumayan punya attempt dari situ semua. Yang jelek gue lihat sih Griezmann sih. Gue lihat dia bagus, dia gue lihat cuman sebagai mas-mas Perancis yang nggak suka sisiran doang ya. Griezmann kemarin rambutnya berantakan. Depay main sih gue nggak. Depay nggak main kalau nggak salah. Tapi gue kasih kredit banget ke Axel Witsel sih. Selain dia ngebaca permainan lebih bagus, gimana banyak dia motong-motong bola-bola matang dari Inter, dan juga dia sebenarnya jadi central back itu mungkin karena dia biasa main jadi gelandang bang, jadi dia emang benar-benar bisa ball playing juga. Ini layak buat diambil Inter nih, udah 35 tahun. Sebenarnya Axel Witsel itu tuh udah mau ke Milan. Iya waktu itu. Tapi zaman dia masih muda sebelum Dortmund kan. Iya. Bukan di Liga. Aduh lupa, sorry. Belgia masih namanya. Iya. Antar apa Brugge ya? Gue lupa juga. Bukan, kayaknya bukannya di Liga itu ya. Enggak, Belgia. Bukan Benfica ya? Benfica setelahnya ya? Setelah. Mungkin dia orang Belgia. Lupa gua. Iya. Pokoknya waktu di Belgia dia masih muda, masih 23, 25. Tapi diambil Axel Rose. Karena umurnya udah tua waktu itu. Oh masih standar league. Iya. Nah ini sih gue sebagai Interisti ya, gue di pertandingan itu gue sadar dan kayaknya memang permainan Inter tuh udah, maksudnya Inzaghi tuh udah punya karakteristiknya di pertandingan ini nih. Gue baru sadar, maksudnya di pertandingan kemarin kan gue selalu mikirnya Inter mungkin akan panik atau berubah gitu, atau reaktif atau gitu, bermain lebih reaktif dengan iya. tergantung lawannya siapa ya. Ternyata gue lihat lawan Atletico nih udah Berani ngambil start sendiri. iya udah nggak inferior gitu. Jadi menurut gue nanti maupun mau lawannya Madrid atau PSG atau siapapun, Madrid mah dikantongin lah. maksudnya tetap akan 11. Potong kumis kan tapi kalau kalah. Jenggot aja jenggot. Rex Jude Bellingham-nya itu loh menyebalkan Madrid menurut gua. Tapi Nggak bisa. Inter nggak bisa kalah yang bermain sama kayak gitu. Iya. Sama-sama pola. Faktor X. itu ya hasil kemarin menang 1-0 menurut gua bagus, tapi menurut gua belum cukup sih untuk aman banget sih, karena mainnya di Spanyol. Iya nanti bakal main di Spanyol dan pasti akan lebih berat. Gue looking forward sama pertandingan Atletico lawan Inter itu sih. Iya. Karena bakal lebih fisikal, bakal lebih taktikal lagi. Iya. Kita akan nobar nanti di sini. Aduh amin ya Allah. Jangan ditagih suruh Iya, masalahnya Nobar di rumah masing-masing. iya, nantilah mungkin kalau bisa live kita coba live lah, tapi nggak janji sih. Iya benar. Janji. Karyawan, mohon maaf kami karyawan. Oke, geser ke Serie A dulu, tapi sebelum Aldi ini kan masih Inter nih, Lecce sama Inter, tapi si Reza nih untuk akhirnya ada tebakan yang bener juga. Apa? Skornya ini. Enggak. Di channel beli ngomin. Gue bilang 0-3. Oh, Dia. Dia udah lumayan bener sekarang dia. Memang kalau nggak ada beban mental emang lebih gampang nebaknya. Itu lo asal-asalan apa gimana sih? Apa dapat bisikan Kan dari? rumus ini logika. Semua itu ada logikanya, Kim. Ya mungkin dilanjut aja di. Enggak, lu itu udah Dulu Maksud dong. gua ini terlalu mudah untuk ditebak buat lu. Maksudnya kalau gua harus ngasih review teknikal, kalian belum tentu paham. Maksudnya ini kayak number. Kita berbahas number gitu, berbahasa angka. Jadi 40 itu ada angkanya. Ilmu langit abangku. tapi ini ya mungkin kalau dari interesi gue agak kaget. Nggak, gue juga sama. Maksudnya ini adalah pertandingan pertama kalinya Inter menang sebesar ini dan ya menang cukup mudah dengan melakukan banyak main rotasi. Audero yang main. Iya, Audero ini klise pertamanya, ini pertandingan pertama dia di Kemenangan Serie A. pertama. Iya, biasanya dia seri waktu lawan Benfica sama Genoa seri dia. Dan banyak diomelin ya. Lawan Bolonya, sorry. Dia banyak diomelin di pertandingan ini. Iya. Karena terlalu banyak maju. Iya, walaupun dia clean sheet sebenarnya penampilan dia kurang meyakinkan gue lihat kemarin tuh. Ya banyak pertama ketika build up dia kadang-kadang out of position, terus ya banyak lah. Sebenarnya gue belum melihat dia tuh Keeper world class atau yang Berarti Sommer nggak jago ya, emang jago backnya aja ya. Makanya nggak kebobolan. Jadi tetap aja sama, bisa wasit juga. Iya, di sini pemain-pemain rotasi bermain cukup bagus, Fratesi apalagi Sanchez ini. Ya menurut gue salah satu pemain yang visionnya paling bagus di Inter saat ini lah. Top 3 terbagus lah. Secara vision gue nggak maksudnya pasti kalian juga setuju gitu. Tapi masalahnya ya di sini gue sebenarnya Inter saat ini butuhnya striker backupnya yang punya insting cetak gol juga. Maksudnya selain punya dia tuh gue liat terlalu fasilitator lah kalau kayak lawan kayak lawan Roma lah. Kelihatan kan visionnya bagus, tapi dia juga nggak mau ngoyo untuk ngejar gol juga. Iya, soalnya gol nggak salah ada 1 atau 2
kejadian atau itu dia harusnya bisa nembak, dia malah kasih passing lagi ke kanan, ngebuka ke Dumfries gitu lagi. Jadi kayaknya tuh dia kayak gue nggak tahu dirinya kayaknya belum. Iya, entah percaya diri atau emang role-nya dia di Inzaghi Feeling tuh gue role-nya gitu. kayaknya harusnya nggak terlalu berubah jauh nggak sih di sama role-nya si Dybala atau siapa namanya? Thuram. Kayaknya nggak terlalu jauh sih. Tapi dia kayaknya mental-mentalnya udah mental-mental Udah Mario matang. Usang. Iya, Mario Usang maksudnya jadi kayak bukan- passing aja. Atau pemain yang udah dewasa biasanya udahlah ngasih yang kayak- multiplier. kayak pokoknya bikin teammate gue bikin gol lah, maksudnya dia mengeduakan individunya ya, maksudnya gitu ya. Iya sebenarnya bagus juga sih, cuman kadang-kadang memang Inter butuh sosok itu di Musuh saat predator ya. Iya, predator. Di saat Lautaro Martinez kadang-kadang dia dikunci atau lagi nggak bagus. Kemarin kebetulan 2 gol sih untungnya lagi oke lah finishingnya Lautaro Martinez. Terus ya gue sayang banget Arnautovic nggak. Gue sebenarnya lebih pengen Arnautovic yang lebih main dari awal daripada Sanchez nih, karena Arnautovic itu menurut gue striker yang butuh waktu aja sih. Iya, setuju, Dia butuh waktu lebih banyak aja. Kalau kemarin main cuma berapa menit emang nggak ngasih impact apa-apa. Jadi memang dia Lambat panas ya? lambat panas dan ya kita lihat ya waktu Atletico Madrid tuh konversinya ya 20% kan, 4 big chance, 1 doang yang jadi gol. Jadi ya nantilah kita bahas ketika lawan Atalanta lah. Semoga si Arnautovic bisa jadi starter di pertandingan besok. Amin. Oke, apa-apaan? Ini nih. Ini kita dulu, makan dulu. Aus. Aus dulu deh. Aus dulu nih apa ini dulu. Taruh dulu Setengah jam. Iya ngoceh mulu kita. Ini pertandingan yang menarik bener nih tim ini. Iya ini seru. Kita semua nonton ya. Makasih. Capek kita bang. Gimana motor lu diambil? Kena tadi. Buruan ini. Kok itu makan itu Oh iya, Anda yang ini. Kenyang. Apalagi? itu tadi yang utang. Iya, makanya ini buru-buru. Oh ya udah jadi bukan dulu. Iya. Bang, oh ya sorry. Ya aja lu, kalau ketahuan kan lu. Tahu. Parah. Kita santai-santai dulu lah. Iya. Daripada ntar pas materi makan. Ya, lu sambil makan, gue mau ngejelasin ini sebenarnya menarik ya, karena pertandingan ini adalah pertandingan ini kan kita ke Bali nih, kita udah bilang kan kita bakal ke Bali di minggu kemarin kan. Nah ini adalah pertandingan yang gue tonton sebelum berangkat ke Bali untuk UL ya, dan sebelum balik lagi ke Jakarta. Dua-duanya. Iya Milan. Iya benar Milan. Oh iya. Kan kita balik Senin pagi ya. Senin pagi. Senin subuh. Itu kan pertandingan Atlanta. yang kita tonton yang di apa namanya Serie A-nya, tapi di UEL-nya kita tonton. Bro. Iya, betul. Maaf. Ternyata alarm gue jam 9 malam. Tapi sayangnya kedua pertandingan Milan di kedua pertandingan itu nggak bisa mengakhiri kemenangan. Iya, Mungkin gara-gara lu tonton. Aku nonton 90 menit full, demi Allah 90 menit full. Jinx sama Aldi Jinx. Jadi mungkin karena Bang Bara masih makan, coba gue bahas dulu ya. Lawan Rene ini, ini show-nya si pemainnya tuh si Beauregard. Siapa namanya Bang? Beauregard. Iya, gue nonton Milan dibobol sama dia yang tendangan dari jarak jauh, yang buat kotak penalti. Habis itu dia dapat penalti, habis itu dia golin lagi kan, dia hat trick, gokil nih pemain. Dan apa ya? Kayaknya efek home-nya itu tuh berasa banget gitu. Mereka main 90 menit Spartan, bener-bener ngepres, bener-bener ngerepotin, lari terus, nggak ada slow down-nya sama sekali. Ya ini akhirnya balik lagi Aldi prediksinya benar bahwa Milan akan lolos, tapi Milan kalah di pertandingan kali ini. Ya Milan ini karena si Beauregard bagus banget aja sih. Jadinya mungkin ini harusnya jadi hasil seri lah, atau mungkin kemenangan buat Milan 2-1 sebenarnya ya. Ya tapi pemain-pemain lainnya juga. Bener berarti Amen Goiri main di sini kan? Bener kan? Makanya kemarin gue kayak Amen Goiri yang mana ya? Gue nggak terlalu soalnya lihat di FM2. Tapi ya gue respect banget sama Rene. Ini pertandingan yang seru banget pas ditonton karena Spartan banget. Ya Milan bisa dapat gol dari Jovic sundulan kalau nggak salah, sundulan Dan umpan bagus dari kan, Theo itu bagus permainan. Itu umpan dari Theo Hernandez. Leo terus bagus juga Leo bagus juga gitu. Dia lumayan klinis tapi memang kayak Banyak. apa ya, ada kesalahan dari backnya Rennes juga. Iya, baik Rennes, Mandanda juga di sini bermain lumayan. Mandanda mainnya jelek banget. Yang gocek Yang dia bolanya balik lagi ke dengkul dia. Iya, balik lagi ke dengkul dia. Terus Mandanda jatuhnya malah kayak jatuh ke tiang jauh, ke Kayak- sisi kiri kanannya Leo, padahal yang sisi tiang Harusnya depannya, sisi kirinya. nabrak pakai badan Iya, aja, jangan pakai tangan kaki gitu, jangan pakai kaki gitu. Kalau gua ngeliatnya gitu ya, dari yang suka-suka main bola juga gitu ya. Nah terus ya itu sih Milan emang menurut gue juga nggak terlalu ngoyo, karena benar juga gitu, menang ini besar juga kedewasaannya Milan juga.
dia nggak mau terlalu abis-abisan karena ya buat apa juga, yang penting udah cukup mengamankan Yang penting aja. cukup lah. Dan Tapi emang Pioli di sini goblok Kenapa, rotasinya, kenapa? rotasinya Oh, bang. rotasinya. Maksud gua kenapa ya udah aja gitu sekalian dia Sekalian ya. ngerotasi Iya, banyak kayak pemain Terraciano sekalian, atau ya udah iya. maksudnya nyoba-nyoba aja, tapi emang mainnya ngimbangin Spartannya Rennes aja gitu, dan menurut gue itu Brastagi masih main. oke lah. Brastagi, Maksudnya 3-1 Bartesagi. kalah 3-1 juga masih oke kan. Gitu Tapi akhirnya jadi kayak emang terlalu beresiko. Terlalu beresiko sih Dia kemarin. mix. Menurut gue ini pemilihan yang baik kecuali back sih, karena buat gue memang backnya juga mainnya jelek kan, mesti diakui kan. Kier sama Gabia juga selalu telat ngambil ruang keputusan, penalti juga kejadian. gue berasa banget lu Florenzi emang bukan tipikal yang cukup Iya, fisikal, dia udah nggak bisa jadi defensif. iya nggak ada Calabria tuh berasa banget sebenarnya dari sisi defensifnya. Gue cukup merasa kalau dipakai 3-5-2 Florenzi masih lebih hidup sih dibandingkan dia bermain di back RB. 4 ya. Menurut gue ya, tapi nggak tahu kan, dan belum ada kejadian. Terus juga ada pemain namanya Dowe, itu wonderkid juga kalau di FM. Sayangnya memang nggak terlalu perform sih. 18 tahun umurnya. Yang bener-bener kelihatannya si Burigar ini. Bodyguard, ya. Ya kemarin memang sebenarnya Pioli nggak ada cukup taktikal yang aneh-aneh, cukup bermain normal, mengamankan kelolosan aja sih gue bilang. Dan lagi-lagi Milan tidak bersahabat dengan penalti ya di beberapa pertandingan, dan di Giornata kemarin juga nanti akan dibahas selanjutnya. Ya so far tapi ini hasil positif buat Milan mengamankan langkah berikutnya dan bertemu dengan Slavia Praha. Untungnya itu pas pengundian sisanya sama Leverkusen tuh. Gue denger banget nih, mampus nih ketemu Xabi Alonso nih. Keluar Slavia Praha. tapi Itu menang kok lawan hokinya Pioli itu. si Atalanta ketemu siapa? Atalanta. Aduh, gue lupa Atalanta ketemu siapa ya. Teman-teman bantu komen deh. Gue lupa ngecek Atalanta ketemu siapa. Oke, sambil nggak ngecek, kita geser. Ngomong-ngomong Atalantanya, Milan juga kemarin seri melawan Atalanta, yang dimana di sini gue sangat kesal sama wasit karena ini Harusnya nggak penalti. Menurut gua harus nggak penalti. iya, ini match yang nggak fair buat Milan dengan dia berhasil ngegolin duluan, terus juga bermain lebih ofensif, penguasaannya bagus. Memang agak sedikit mengundur setelah Leao ngegolin ya, tapi maksudnya dalam tahap ya memang tim yang unggul 1-0 menjaga keunggulan, dan di sini gue liat Roma mainnya lebih Atalanta. Nggak tahu ke dia sih soalnya. Oke. Jadi Atalantanya bermain juga hati-hati nih di sini, nggak yang ofensif ngejar atau menyerang dengan membabi buta, dan CDK bermain jelek karena gue gambar di flyer. Dia langsung ditarik Emang selalu gitu ya. Itu taktik gue sebenarnya. Teknik ya. Bisa Saking gitu aja. jeleknya Kier sampai nggak dimainin kan. Sadar diri. Ya gitu, dan di sini penaltinya aduh parah banget. Kalau zaman dulu nggak ada VAR, kita masih bisa terima. Ini ada VAR sih, nggak Ada VAR di replay berulang-ulang itu bolanya kemana, kakinya kemana, dan si Holme megangnya kemana. Dan nggak kena pala juga sebenarnya. Nggak kena badan nggak sih sebenarnya? Kecolek. Tapi di sini di bahu ke bawah lah. Dan ada gerakan untuk narik lagi dia Giroud narik gini. Jadi maksud gue itu dari VR. Iya. Memang kalau misalnya kejadian nggak ada VR tadi bang, gue setuju karena cepet, berangsur cepet gitu kan. Jadi, nah, tapi ada VR kan kayak bisa lu lambatin, bisa lu ulang, dan ada intensi untuk intensinya Giroud untuk narik lagi. Cuman ya mungkin wasit punya keputusan berbeda, mungkin dia ngerasa rules are rules gitu kayak. Nggak, itu aneh. Cuman ya Corsato ini, aduh emang Satu ya. Kan udah gue bilang. Tapi di babak kedua diganti. Di babak kedua diganti kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah itu nggak deh waktu lawan Inter. Wasitnya Inter, wasitnya Milan ya gue lupa deh, mungkin di babak kedua. Ya mungkin nanti bisa sampai tambahin, diganti. gue juga nggak terlalu aware. Tapi memang ya itulah yang gue bilang tentang wasit-wasit Itali ini. Rulesnya gimana sih gak? Maksudnya baru gue ledek-ledekin Liga Inggris, wasitnya aneh. Ternyata Itali ngikut-ikutan gitu. Ganti habis gol Leao, si Corsato sempat ketangkap kamera ke kapten Atalanta. Siapa sih kemarin, si pemain tengah ya? Iya, Derun. Tenang. Inter 1 ya gitu. Tenang, pokoknya kalian nggak akan kalah gitu kayaknya kan. Anjing emang nih, kacau. Tadi gue mau nambahin yang WL itu Sporting Lisbon lawan Atalanta, Roma Brighton, sama Milan Slavia Praha. Sisanya semua pertandingannya lawan yang nggak terlalu jomplang sih, kecuali Benfica Rangers sama Marseille Villarreal, sisanya lawannya cukup jauh gapnya. Leverkusen Karabakh. Iya. Makanya. Satu lagi mengenai match yang kemarin gue pengen komen sebenarnya Leao. Jadi Leao ini kayak dia bermain belum matang dengan umurnya yang sekarang. Jadi dia tuh kayak bocah yang lu kalau lagi dapet moodnya banget main, lu main bagus. Oh iya. Mungkin itu kalau usia lu 17-18 tahun masih oke lah. Ini udah 23 tapi lu masih kayak gitu ya, jadi inkonsisten, dan itulah yang mengapa gue liat Leo nggak bakal bisa jadi kayak top
Bellingham atau salah satu kandidat Ballon Atau kayak d'Or. Vinicius gitu lah ya. Iya, kalau dia nggak berubah, jadi dia masih kayak mainnya ya mau gue aja, gue lagi mood nih, gue main Jadi kalau bagus nih. ditawar PSG mau ambil ya. Ambil aja kayak lepas Kalau 75 lumayan kan? Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa gue setuju sih bang, karena emang Leo ini kayak bukan punya mentalnya yang attitude yang tepat gitu. Jadi kalau emang harus dapat uang banyak Milannya, ya ini menurut gue jadi keuntungan buat Tapi Milan. itu bisa penyakit nyari pemain. skillful player gak sih? Ronaldinho pun juga begitu, Robinho pun begitu. Iya, tapi Ronaldinho masih punya fighting spirit waktu di Barcelona. Yang Oke, tapi yang Konsistensi sih, bukan fighting spirit, konsistensinya. dan ada kematangan ya. Memang Leo juga masih terbilang muda. Ronaldinho tuh kadang ada dua, ya gue nggak bisa bilang 100, maksudnya mungkin kadang 20%, 30% dia kadang suka ada momen-momen aneh-anehnya. Tapi Leo masih 50-50. Iya, itu bedanya. Iya. Makanya gue bilang itu salah satu penyakitnya skillful player. Nggak bisa 100% permainan konsisten. Beda sama pemain-pemain yang manfaatin tuh yang sifatnya lebih taktikal kayak Gattuso, kayak Lobotka misalkan. Ya gue ngambil pemain-pemain yang lebih taktikal banget role-nya. Yang nggak apple to apple sih, tapi Iya, emang tapi maksudnya gitu sih. Lu kurang lebih bisa menggambarkan lah. Tapi kalau Messi dia konsisten terus. Nah, memang one of a kind kan. Nggak bisa disamaratain yang Ronaldo. Tapi dan memang one of a kind. Leo juga kalau misalnya cabut dari Milan bakal jadi kehilangan juga buat Milan sih bang, karena sebenarnya lumayan pengaruh banget ada Leo itu gitu, bener-bener buat ngacak-ngacak dan ngebuka ruang. Tapi emang kalau gue udah merhatiin sering banget bang, udah dari beberapa tahun lalu gue ngelihat walaupun dia bagus tapi pengambilan keputusan dan visinya dia tuh kayak berdasarkan moodnya dia gitu. Jadi nggak yang emang gue pengen menang gue passing dulu gitu sih. Ada di match kemarin yang ngide-ngide ngoper pakai kaki kiri. Sosok crossing pakai kaki kiri. Ya mungkin mesti saatnya beli Adel Tarap sih. Enggak, Kan udah sempat dipinjemin saat itu Adel Tarap. udah. Street won't forget. Udah tobat sekarang. Mainnya udah normal deh, tapi main di itu sih Qatar ya. Yang street one forgetnya Adel Tarap tuh di mana? KPR ya? KPR lah. Milan kan dipinjemin bentar dibalikin lagi, ditarik balik. Gitu. Nah, terus di episode ini ada yang spesial tambahannya karena ada match tabungan atau tunda Karena di kita seharusnya jarang juga midweek kita bahas karena biasanya suka jadwalnya tuh agak nggak masuk kan. sama jadwal tayang, tapi ini sekalian kita sikat juga lah di ada match tunda 2 pertandingan antara Sassuolo sama Napoli sama Inter lawan Atalanta. Sekarang kita bahas yang Sassuolo Napoli dulu nih. Gimana nih, Rang? Berat sih Bambara. Dionisi baru aja dipecat setelah pertandingan terakhir Sassuolo. 9 pertandingan tanpa kemenangan ya atau 10 gue lupa. Jadi Sassuolo akhirnya mecat Dionisi dan selalu kita tahu ketika baru ganti pelatih biasanya permainannya jauh lebih Gantinya udah baik. ada apa sih caretaker? Gua lupa. Sayangnya gua belum research buat Sassuolo gantinya siapa, tapi Dionisinya udah dipecat. Bisa jadi berat sih buat gue sih pertandingan yang bakal cukup alot buat Napoli ya. Dimana Napoli yang sekarang ya begitulah. Gue nggak bisa bilang bahwa Napoli is back gitu. Tapi ya harapannya tetap masih ada lah buat gue, masih ada. Kemungkinan menang bisa jadi susah, tapi potensi serinya masih terbuka luas sih. Karena memang Napoli 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan juga seri semua. Ya berharap Mungkin diselamatin Osimhen lagi. Mungkin masih ada kemungkinan. Gue sih cuma cukup berharap dengan jeleknya permainan Juan Jesus, Rahmani dan Politano, gue sih berharap 2 back ini ya gimana lah caranya. Gue sih berharap masih possible Oliveira ditaruh di back tengah di kiri, terus di kanannya Ostigard atau Ostigard Nathan masih mungkin, karena Oliveira lagi bermain eksepsional banget dan Lindstrom buat gue ketika digabung sama Kvaratskhelia ya bermainnya jadi jauh lebih cair dan koneksinya jauh lebih baik. Kalau itu bisa kejadian, feeling masih ada potensi kemenangan, tapi sampai saat ini sampai line up belum di-upload gue masih bisa bilang 2 sama sih. Jadi skor lu 2 sama. 2 sama. Lu aja skornya? Kalau gue walaupun Sassuolo diganti pelatih baru, tapi sebelumnya gue mau ini dulu nih bang, Sedikit mengungkapkan rasa mengutarakan. malu lah, mengutarakan rasa malu karena gue waktu awal-awal kalau di track back lagi episode pinball, gue sempat bilang kayak gue pengen Dionisi ngelatih Milan. Kalau misalnya pengen long run gitu. Karena waktu itu gue lumayan suka nih ngeliat Dionisi ngedeploy taktiknya gitu sebenarnya. Tapi entah kenapa nggak works ya, memang akhirnya terbukti juga emang ini bukan pelatih yang kaya taktik dan bisa reaktif gitu ngadapin situasi-situasi buruk. Ya udahlah, jadi dipecatlah dia. Nah tapi kalau gue ngeliat di pertandingan ini, walaupun Sassuolo dapat pelatih baru, gue rasa Napoli masih bisa menang karena faktor Osimhen-nya. Faktor Osimhen itu kalau misalnya emang dia balik dan moodnya bagus, dia kan buas banget tuh, binatang buas banget tuh. Dan ya udah itu bisa nutupin kayak
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Politano, jadi Politano bisa jadi pemain sayap yang crossing aja dan finishernya ada si Osimhen gitu. Gue ngelihatnya tapi tergantung si siapa, gue lupa pelatihnya, Calzona kalau misalnya dia bisa memperbaiki dan ngomong sama pemain bertahannya kayak Rahmani sama Juan Jesus, gue rasa ini bukan sesuatu yang gak ada obatnya sih, ini masih bisa gitu. Jadi pastiin aja obatnya dua dikunciin orang di kamar mandi. enggak, tapi pastiin aja dua orang ini maksudnya bisa diarahkan dan bisa nggak ngelakuin kesalahan individu, maksudnya itu bisa berubah lah, Rang. It's over lah buat Nggak, Juan Jesus. bisa. Ya kan kita udah sama-sama nge-trigger Juan Jesus dari musim lalu kan. Kalau Juan Jesus iya, Rahmaninya ini yang sebenarnya dia kan pemain yang punya kualitas. Rahmani gitu itu kan. dari pertengahan seasonnya Napoli di musim lalu tuh Lagi turun aja. Enggak, jadi konsisten turunnya tuh dari sebelum Ini decline-nya squad itu juga udah kelihatan performanya. Dan mungkin gue tambahin di luar teknis, Napoli lagi kincer namanya Francesco Farioli, pelatihnya Nice sekarang. Nice lagi di posisi 4. Orang Itali. Orang Itali juga, dan dia muridnya De Zerbi. Pada nggak jadi Conte. Tadinya Katanya Conte. Kan udah ngomong, kan sebenarnya agennya Thiago Motta ngomong, ya kalau nggak jadi lagi siapa yang pelatih besar yang mau ngambil kerjaan di Napoli, karena lihat aja ownernya, nggak bakal lu punya keputusan yang bakal apalagi dibebasin. Conte pasti akan sering maksudnya dia kan di Juve aja masalahnya sama owner sama Agnelli. Jadi apalagi sama Lo Adel. tau nggak, sekarang di kasus terakhir Conte ditawarin gaji berapa? 34 juta euro per musim sampai buat 3 musim. Buat 34 juta untuk 3 musim, 3,5 musim sama Adel. Udah gila kan? Ya udah gue dulu nih Berapa skor dari lu? 3-2. 2-3 berarti menang Napoli. 2-3. Biar nggak salah nulis nih editor. Iya, 2-3. Ada sepakat. Iya, kalau gua tadi gua baca pelatih yang kemungkinan akan gantiin si Dionisi itu adalah Bigika ya. Dia mantan pelatihnya Empoli Itu pipa. 2014. Bigika. Oh, so gue kira Itu iya. Uchika juga ya sama ya. Nah, pokoknya kalau gue lihat dari ya tim yang ganti pelatih biasanya kan akan selalu enggak, Salernitana enggak. Kan gue bilang Empoli sekarang naik loh posisinya. Itu gara-gara Niang. Empoli 2 kali ganti pelatih ya. Iya, tapi maksudnya itu membuktikan kok bahwa ganti pelatih itu pasti ngubah mental pemain. Iya. Maksudnya Terutama di DR udah ada contohnya lah. Iya, udah 2 sekarang. ya, tapi untuk Sassuolo ini gua rasa sih Napoli kayaknya bakal dapat kemenangan pertama semenjak berapa tuh? Terakhir lawan Verona kalau nggak salah ya. Mungkin sebulan lalu. Nah, itu kayaknya bakal menang 0-2 dari gua. Amin. Kalau gue nih masih demen Sri nih kayak dengan si Calzona nih. Thank you, Bang. Satu sama lagi. Thank you. Ya oke, itu kita lanjut ke midweek selanjutnya antara Inter lawan Atalanta yang sangat penting juga buat Atalanta mengamankan posisi zona Liga Sekarang Champions. posisi 5 dia ya. Dan membuat sama Inter bolanya. nunda pesta-pestanya dulu. Betul. Gimana nih Di? Apakah lu akan mulai sesumbar di match ini setelah kemarin ditatar oleh Blingomin? Tapi Ayo dong. ini serius karena lawan Atalanta walaupun kemarin seri lawan Milan dan gua kelihatan kemarin lawan Milan tuh dia kayak gua nggak ngerasa dia pengen ngincer menang si Atalanta. Iya, itu di menit-menit Itu sih ngeselin banget sih. Itu Ademo Lukman punya kesempatan untuk counter attack terakhir tapi nggak dilakuin sama Itu dia. sih aneh banget sih. Nah itu jadi gue lihat sih di sini dia juga kayaknya nggak akan terlalu ngincer menang juga Atalanta dan ya pasti ya kemenangan pasti cuman nggak maksudnya untuk Atalanta maksudnya ngincer kemenangan pasti cuman nggak akan terlalu ngoyo juga. Nah masalahnya saat ini Inter banyak pemain-pemain kunci yang lagi cedera nih. Siapa aja di? Thuram, Satu. ACRB kan dari kemarin kan. Jan Sommer kayaknya ini kemungkinan masih udah bisa main sih, tapi ya anggaplah dia masih flu kebanyakan ngeronda di San Siro. Terus Hakan Calhanoglu yang paling utama sih menurut gue yang Emang cedera? otot aduktor juga. Oke, siapa lagi? Sebentar. Udah yang ini ya yang Ini sisanya dong sebutin semua biar gua ada Sensi Cuadrado lah itu yang setengah lusin lagi nanti Bang ya. Iya, setengah lusin lagi. Nah, kalau gue salah kalau Hakan tuh ketika lawan Bolonya juga baru bisa main. Terus ACRB itu mungkin lawan Genoa baru bisa main. Lumayan lama. Atau lawan Bolonya juga sama. Pokoknya di sini 3 pemain yang akan 3 gelandang maksud gue kemungkinan Aslani, Barella sama Miki. Nah, cuman gue Latesi. Nah, maka itu Aslani itu gue ngeliat bagus secara visi dan ini, cuman agak sering out of position dalam ketika kena serangan balik gitu. Iya. Nggak defensive work rate-nya nggak sebagus Hakan atau Mkhitaryan menurut gue. Jadi gue lebih berharap kalau Barella
isi posisi Barella sama Mkhitaryan. Jadi Barella yang bermain dengan role yang akan. Dari belakang. Ya karena waktu kemarin lawan Lecce juga dia sempat dimainin di posisi itu. Nah itu mungkin untuk jaga-jaga juga kan si Inzaghi. Nah untuk kiper sendiri kalau Audero yang main sih gue juga kemarin belum melihat dia melakukan save yang gemilang lah dalam tanda kutip. Jadi gue masih agak meragukan dia. Terus penyerangan nih, Lautaro apakah akan sama Sanchez lagi atau sama Arnautovic? Gue berharapnya sama Arnautovic ya, karena menurut gue ya walaupun kita sama-sama tahu dia sangat bapuk dalam mengkonversi gol, cuman dia tuh dalam nyari posisi oke. Dia tuh sering get in behind walaupun dia gak punya kecepatan yang bagus ya. Cuman teman-temannya atau gelandangnya kadang-kadang suka telat ngasih bolanya. Kadang-kadang makanya dia beberapa kali offside ketika lawan Atletico Madrid atau lawan sebelumnya Salernitana kalau nggak salah. Nah jadi sebenarnya gue pengennya si Lautaro sama Arnautovic. Lagi-lagi gue bilang karena Arnautovic juga kayaknya perlu main dari awal nih untuk bisa menciptakan gol. Kalau misalnya perlu 10 menit sebelum main dia udah main. udah main dulu Tapi udah di lapangan ya. Nah kalau dari skor ini gue berharap gue salah, tapi gue prediksinya adalah 2-2 Inter Atalanta. Jadi masih nggak pede juga. Ada yang komen di preview kemarin. Udah banyak Aldi yang ini komen. fans Inter bukan sih? Udah banyak yang komen. tapi masa fans Inter harus Enggak, gue pengen balas banget. Aldi bukan fans Inter, Aldi tuh fans Ramah. Fans Ramah Inter bukan ya Ramah. masa harus prediksi menang mulu, nggak mungkin. Maksudnya ini gue berharap gue salah, tapi gue rasa akan terjadi banyak gol juga karena apalagi kalau misalnya Atalanta bermainnya lebih terbuka ya. Nah kalau bermain kayak lawan Milan kemarin sih gue ya mungkin bisa seringnya 1-2 Oke, 2-2 berarti ya. 2-2 Ya, gua kita kunci pokoknya. jawabannya. Iya. Oke, kalau dari gua ya Karena Atalanta juga belum pernah kalah loh tahun ini. Tahun ini 2024 ya, per 2024. Kalau gua ngelihatnya gini. Taruh. Ini helikopter Belanda ya? Iya lagi, sorry, Muisrat. Kalau gua ngelihatnya gini ya, Hakan Inter nggak ada Hakan itu kan sebenarnya lumayan kesulitan untuk menang ya dari beberapa pertandingan yang kita lihat. Dan gua ngelihatnya Atalanta nih tengahnya lumayan lengkap nih dan udah padu gitu. Ada si Koopmeiners, Derun sama si Miranchuk. Terus juga gua juga suka si Scalvini mainnya. Orang Surabaya tuh Miranchuk. Nah, gue sih berharap gue bener ya. Ini kan pertandingannya gue udah gajian juga ya. Jadi kalau misalnya Atalanta menang, Aldi saya kasih 100.000. Berturun dah dari yang kemarin. Waduh 250. Iya, naik dong. 500. Karena gue lihat cicilan banyak nih. Ya, jadi tapi gini Bang, gue ngelihatnya ya Inter bakal tetap jadi Inter yang beringas gitu ya. Cuman Atalanta bisa menyusahkan dan gue berharap Atalanta bisa menyusahkan dan punya possibility untuk menyusahkan. Sebenarnya kemungkinan paling gedenya itu seri antara ya 2-2 juga menurut gue 2-2. Tapi gue berharap ya skornya 2-1 buat Jadi menang siapa? Jadi menang Atalanta. 1-2 berarti 1-2 ya. menang Atalanta. Lo skornya? Ini udah diprediksi ya 2-1 gitu. Menang Inter kan? Iya, sama sih gue juga. Inter bakal menang tipis, terlalu berat buat Atalanta menghentikan Inter walaupun dengan segala cedera satu musim juga masih susah. Susah. Nah, menurut Tifosi gimana nih supaya Aldi bisa lebih berani prediksi Inter? Tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau nggak salah kita nggak bacain. Pasti ada kita bacain, Pasti kita baca, tapi belum tentu kita baca. Dia ramah banget ya sih Bang, langsung dipatahin kita. Tetep lah. Nggak, tapi kita memang kami ini suka banget mengobrol dengan Tifosi di kolom komentar. Iya, karena kita rasa banget. itu lebih maksudnya lebih menjadi ciri khasnya channel kita karena kita nggak sibuk-sibuk amat. Iya, betul. Bener yang lain ya. Pundit yang lain pekerjaan Dan banyak. sebenarnya kami suka kayak gitu karena itu jadi diskusi kan. Karena kan timbul dari awal juga namanya Iya, opini timbul. Kita maksudnya kalau ada opini kita balas dengan opini lain lah. Iya benar. Dan bukan untuk berantem atau nyari siapa yang benar setuju, ya. setuju. Opini aja Untuk ngobrol apa, aja nggak aja. penting. Betul. Jadi teman-teman terima kasih banget udah tonton episode kali ini. Walaupun tadi kita diinterupsi sama itu ya. Ngiung-ngiung. Bukan yang awal Oh, tadi Yanto, Bang Bang Yanto. Yanto. Jelas Bang Yanto. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Terus juga kami juga ada Instagram nih di pinsport.com. Jangan lupa juga di follow buat mendapatkan berita terup to date mengenai olahraga-olaraga. Oke, di situ aja gue mau kili teman-teman di sini. Undur diri. See you on another episode. Bye-bye. Grazie. Grazie.